Anak-anak kami di kelas 12 IPA, kita masuk ke bab kedua dari matematika peminatan. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Tetapi bagaimana hasil turunan itu diperoleh nanti, yang misalnya bagian-bagian umumnya tidak akan saya sampaikan di sini. Jadi langsung saya akan memberitahu bahwa yang pertama, jika Y sama dengan sin X, maka turunan pertamanya kita tulis waktu kelas 11 kan Y aksen. Turunan dari sin X adalah cos X. Ingat simbol turunan kan selain Y aksen kan dy per dx, kan begitu ya. Yang kedua, jika Y sama dengan kosinus X, maka turunan pertamanya adalah min sinus X. Dua bagian ini saja jadi hal mendasar yang perlu kamu ingat terus-menerus, yang kemudian nanti kita akan pakai di bagian-bagian selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan, turunan dari sinus X apa? Cos X. Turunan dari cos X apa? Min sin X. Kita langsung masuk ke contoh-contoh soal. Y sama dengan 2 sinus X, maka turunan pertamanya ini Y aksen atau dy per dx adalah 2 turunan sinus cos. Selesai. Masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, Y sama dengan 2x tambah sin X, berarti turunan pertamanya atau dy per dx atau Y aksen adalah turunan dari 2x, kan 2 waktu kelas 11. Turunan sinus adalah kosinus X. Selesai. Contoh ketiga, Y sama dengan X kuadrat tambah cos X tambah cos pi per 4. Maka turunan pertamanya adalah turunan dari X kuadrat apa kemarin waktu kelas 11? 2X. Masih ingat ya? Turunan dari kosinus adalah minus sinus X. Cos pi per 4 kan sebuah bilangan konstanta, yaitu setengah akar 2. Turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Jadi turunan cos pi per 4 0. Hasil turunannya ini adalah 2x kurang sin X. Contoh ketiga. Nah, sebenarnya ini agak jarang ditanya model-model seperti nanti kita substitusi pi per 6, tapi tidak apa-apa. Yang ditanya adalah G aksen pi per 6 dari fungsi yang ini. Maka G aksen X-nya turunan pertamanya adalah turunan dari X pangkat 3 kan 3x kuadrat kurang. Nah, ini X akar X kan X akar X, X kali X pangkat setengah sama dengan X pangkat 1 tambah setengah kan 3 per 2 ya. Nah, turunan dari ini sudah kita ganti dengan 3 per 2 tadi ya. Turunannya adalah 3 per 2, begitu kemarin ya. 3 per 2 X pangkat 3 per 2 kurang 1 setengah. Begitu ya. Benar. Tambah 2. Turunan dari sinus adalah cos. 2 cos X. Turunan dari cos adalah min sin X. Turunan dari 1 0. Masih ingat menurunkan ini ya? X akar X ini. X pangkat 3 per 2. Turunannya ini adalah ini kalikan ke depan 3 per 2 X. Kan pangkatnya kurang 1. 3 per 2 kurang 1. Nanti kacau loh jikalau kamu tidak tahu menurunkan fungsi aljabar begini. Ingat ya waktu kelas 11 ya. Atau tanya nanti temannya. Baik, baru yang ditanya G aksen pi per 6. G aksen pi per 6 berarti kita ganti X-nya dengan pi per 6. 3 kali pi per 6 pangkat 2. Kan mengganti X sekarang di turunannya ini kan. Kurang 3 per 2. Ini kan X pangkat setengah, akar X-nya itu maksudnya akar X. Tapi X-nya disuruh ganti dengan pi per 6. Begitu ya. Tambah 2 cos pi per 6. Minus kali minus positif sinus berapa? Sinus pi per 6. Begini ya.
Oke, bisa nampak ya. Oke, kita lanjut hasilnya. Oke, boleh kamu sederhanakan sebenarnya begini. 3 pi kuadrat per 36. Boleh. Seperti itu, kurang 3/2 akar pi per 6 tambah pi per 6 itu kan 180 per 6 30. Cos 30 kan setengah akar 2. Setengah akar 3 maksudku. Oke, cos 30 adalah setengah akar 3. Akar 3/2 begitu ya. Tambah, nah di sini tadi berapa? Sinus pi per 6. Berarti sinus 30 adalah setengah. Baik, kemudian tinggal kamu sederhanakan. 3/36 sama-sama bagi 3 kan per 12. Pi kuadrat per 12 kurang 3/2 akar pi per 6 tambah akar 3 tambah setengah. Tak apa-apa, begini aja jawabannya, atau tidak ada lagi yang bisa disatukan. Satu contoh soal lagi ya. Nah, ini pun mudah. Sebenarnya di pertemuan pertama ini sangat mudah, tapi tidak apa-apa. Minimal ketika belajar di bagian pengantar semakin mengingatkan, karena di pertemuan berikutnya nanti tentu akan semakin variatif belajarnya ya. Nah, f theta sama dengan 3 cos theta tambah 2 sin theta. Kita cari dulu f aksen tetanya, turunan pertamanya. F aksen theta sama dengan 3. Turunan dari cos kan min sin theta tambah 2 turunan sinus cos theta. Oke, tinggal kita mencari f aksen pi per 4. F aksen pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Oke, 3 kali minus kan minus 3 lah, kita buat minus 3 sinus pi per 4 tambah 2 cos pi per 4, karena disuruh kita mengganti tetanya dengan pi per 4. Minus 3 sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Oke, akar 2/2 tambah 2 kali kosinus pi per 4 pun setengah akar 2. Akar 2/2. Baik, kita rapikan, ini coret, tinggal minus 3/2 akar 2 tambah akar 2. Kalau seandainya pilihan berganda, kamu boleh keluarkan akar 2, di sini kan 1. Boleh kamu buat begini. 1 ini kan bisa dikeluarkan akar 2 ya, kurang 3/2 akar 2. Oke, 1 kurang 3/2 berapa? 2 kurang 3 minus 1 ya, kali silang. 2 kali 1 kan 2 kali 2 kurang 3 kan minus 1, min 1/2 akar 2. Saya pikir 12 IPA tidak susah untuk mengerti hal ini. Soal yang sederhana harus bisa nanti kamu jawab. Selamat belajar, Tuhan memberkati.